Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Video kali ini dipersembahkan kepada para praktisi pendidikan dan orang-orang yang peduli dengan pendidikan, berhadapan dengan zaman yang terus berkembang dan berubah. Perkembangan zaman ini mempengaruhi adanya evolusi komunikasi. Hal ini tentunya berpengaruh positif maupun negatif terhadap setiap ranah kehidupan manusia. Pendidikan sebagai salah satu ranah dalam kehidupan manusia pun turut mendapat pengaruh, entah itu secara positif maupun negatif. Salah satunya terkait perubahan pola perilaku peserta didik, secara khusus bagi peserta didik yang saat ini sedang berada pada bangku pendidikan menengah dan dasar. Perubahan tersebut tentunya menimbulkan keresahan baru bagi dunia pendidikan, secara khusus bagi guru-guru yang secara langsung berinteraksi dengan siswa pada pembelajaran di kelas. Dan keresahan tersebut melahirkan banyak pertanyaan, seperti bagaimana seharusnya pendidikan dilayani pada konteks zaman yang terus berkembang, terutama atas perubahan moral peserta didik yang sangat dinamis. Apa yang harus dilakukan? Apa batasan antara guru dan siswa, dan apa referensi yang tepat dalam melaksanakan pendidikan tersebut? Hal tersebut merupakan sekian pertanyaan dalam kebimbangan yang muncul akibat adanya perubahan pola perilaku siswa saat pembelajaran di kelas. Menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita memulai dari memahami teori-teori pendidikan atau belajar yang berkembang dan ada saat ini, seperti behaviorism, cognitivism, constructivism, dan humanistik. Yang pertama, apa itu behaviorism? Perkembangan dan penelitian teori behaviorism ini berfokus pada pengaruh lingkungan dan perilaku. Kerangka kerja dari teori pendidikan ini adalah empirisme, yaitu suatu aliran yang terlalu mengagungkan stimulisasi eksternal pada perkembangan manusia dengan tidak mengakui adanya bakat. Teori ini dilatar belakangi oleh sebuah prinsip how we know what we know, yang artinya bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Prinsip tersebut menegaskan keyakinan bahwa pengetahuan pada dasarnya diperoleh dari pengalaman. Artinya, yang paling penting dari paham ini adalah metode apa yang kita gunakan untuk berpengalaman. Paham ini berasal dari asumsi filosofis, yaitu nature of human being, atau manusia tumbuh secara alami. Tentunya sesuatu yang bertumbuh itu adalah perilaku atau perubahan tingkah laku. Akibatnya, paham ini memandang perasaan yang muncul pada diri manusia merupakan sesuatu yang tidak penting karena tidak objektif dan tidak dapat diukur. Oleh karena itu, maka jelas bahwa aliran behavioris didasarkan pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Lalu apa implementasi paham ini dalam konteks pembelajaran? Dalam konteks pembelajaran, aliran ini berusaha menjelaskan bagaimana suatu lingkungan belajar disetting untuk dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku siswa. Perubahan tingkah laku itu terjadi jika ada stimulus yang diberikan dan ada respon terhadap stimulus tersebut. Artinya tingkah laku dalam belajar akan berubah kalau ada stimulus. Apa yang dimiliki oleh siswa pada saat sebelum stimulus itu diberikan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna.
sama halnya dengan apa yang terjadi pada rentang waktu antara stimulus dan respon yang diberikan. Meskipun demikian, faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan belajar yang diyakini dalam paham ini adalah penguatan atau reinforcement, karena tujuan penguatannya satu, yaitu memperkuat respon. Paham behaviorisme ini diinisiasi oleh beberapa tokoh seperti Ivan Petrovich Pavlov, Boris Frederick Skinner, John Brodus Watson, Clark Leonard Hall, Edwin Ray Guthrie, dan Edward Lee Thorndike. Selanjutnya terkait kognitivisme. Dalam paham kognitivisme, kerangka kerja atau dasar teori ini adalah sesuatu yang rasional yang berdasarkan pada hasil pemikiran. Sehingga asumsi filosofis dari teori ini adalah the way in which we learn, atau pengetahuan seorang diperoleh berdasarkan pemikiran. Artinya, ketika kita mempunyai kemampuan untuk menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam lingkungan, maka saat itu kita sedang belajar. Dalam konteks belajar, teori ini pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana orang-orang berpikir saat belajar. Paham ini mengagungkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Artinya, keberhasilan sebuah pendidikan berdasarkan paham ini adalah jika proses belajarnya dilakukan dengan baik. Fokus tinjauan dalam paham ini adalah bagaimana belajar itu sendiri, dan memfokus pada bagaimana proses mental internal dalam diri orang-orang yang sedang belajar tersebut. Teori ini percaya bahwa belajar merupakan kegiatan yang melibatkan proses berpikir yang kompleks. Selanjutnya, paham atau teori belajar konstruktivisme. Gagasan pokok teori belajar konstruktivisme dimulai oleh seorang epistemolog dari Italia yang bernama Giambattista Visco pada tahun 1710. Ia mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Secara singkat ia menjelaskan bahwa mengetahui yang bermakna berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Sehingga jika pengetahuan dijelaskan sebagai pemahaman terhadap unsur-unsur pembentuk atau struktur konsep yang dibentuk, maka yang mengetahui alam semesta hanya sang pencipta, sedangkan manusia hanya bisa mengetahui segala sesuatu yang dikonstruksikan. Dalam konteks pembelajaran, teori ini menegaskan bahwa siswa akan memperoleh pengetahuan jika siswa aktif. Artinya keberhasilan belajar berbanding lurus dengan keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, pada praktiknya, pengalaman belajar atau proses belajar haruslah dapat mendorong siswa untuk selalu aktif, terutama dalam hal membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data. Implementasinya adalah kebiasaan berpikir dapat diraih melalui pembelajaran jika kondisi pembelajaran tersebut memberikan kebebasan dan sikap belajar pada siswa. Orientasi utama dalam konsep ini adalah memanfaatkan teknik belajar apapun demi membuat siswa aktif mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah teori belajar humanistik, yaitu sebuah teori yang berdasarkan pada belajar yang memanusiakan manusia. Perhatian teori ini difokuskan pada proses belajar. Proses belajar dianggap berhasil apabila peserta didik telah memahami lingkungan belajarnya dan dirinya sendiri. Teori ini bermuara pada pencapaian aktualisasi diri pembelajar dengan sebaik-baiknya. Di sini peran pendidik atau guru adalah membantu siswa untuk mengenal dirinya sendiri lebih baik, terutama terkait potensi-potensi yang terkandung di dalam diri mereka. Batasan teori belajar ini adalah berusaha memahami perilaku pelajar dari sudut pandangnya sendiri, bukan dari sudut pandang orang lain,
seperti pendidik atau pengamat.